Baik, selamat bertemu, salam sehat, salam sukses. Pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana menyederhanakan rangkaian menggunakan metode Karnaugh Mapping. Penyederhanaan rangkaian yang dimaksudkan adalah rangkaian logika yang kita gambarkan menggunakan persamaan output atau persamaan Boole atau persamaan boolean. Contoh persamaan-persamaan yang saya maksud seperti ini, misalnya ada not A kali not B ditambah dengan A kali not B ditambah dengan not A kali B, ini nomor 1. Kalau kita gambarkan rangkaiannya ya cukup lumayan. Kemudian nomor 2, kalau nomor 1 ini persamaan dengan dua variabel yaitu A dan B. Kalau yang nomor 2 ini persamaan dengan 3 variabel yaitu A, B, C. Nah, persamaan nomor 2 ini misalnya not A kali not B kali not C. Kemudian not A kali not B kali C ditambah dengan not A kali B kali not C ditambah dengan not A kali B kali C ditambah A, B, not C ditambah dengan A, not B, not C. Ini persamaan booleannya. Kalau kita gambarkan rangkaian logika dari persamaan ini cukup rumit. Nah, untuk mendapatkan rangkaian yang sederhana dengan fungsi yang sama, kita sederhanakan persamaan-persamaan ini. Apalagi persamaan nomor 3 ini panjang sekali. Berarti rangkaiannya cukup rumit, padahal bisa disederhanakan. Jadi sederhanakan dulu persamaannya, lalu kita buat rangkaiannya. Jadi kita buat rangkaian dari persamaan yang pertama sebelum disederhanakan. Kemudian setelah disederhanakan kita buat lagi rangkaiannya. Dua rangkaian itu pasti memiliki fungsi atau karakteristik yang sama. Itu dalam rangkaian logika sudah dibuktikan dan bisa kita buktikan. Saya ambil contoh misalnya, saya coba ini menggambarkan persamaan not A kali not B ditambah dengan A kali not B ditambah dengan not A kali B ini. Saya coba gambarkan menggunakan menggunakan rangkaian atau aplikasi elektronik workbench dengan menggunakan logic converter. Menggunakan logic converter, ya. Jadi dalam logic converter itu kita hanya menulis persamaan tadi, yaitu persamaannya seperti ini. Not A kali not B, ya. Jadi kalau tadinya ada garis di atasnya, sekarang hanya dengan menggunakan tanda kutip tunggal itu sudah jadi not. A-nya jadi not, B-nya not, kemudian A not B ditambah dengan not AB. Nah, persamaan ini kita tinggal klik saja. Saya hidupkan dulu ini. Ya. Tinggal kita klik saja pada rangkaian pada ini converter ini. Maka dia pasti akan muncul rangkaiannya. Ya, kita klik di sini misalnya muncul rangkaiannya di sini. Ya. Jadi rangkaian ini ada 2 node-nya, ini hanya dijadikan 2 padahal node-nya tadi ada 4. 1, 2, 3, 4. Kenapa hanya tinggal 2? Karena node yang di sini adalah node, kemudian ini juga node, lalu di bawah sini ada node lagi. Ya, ada 2 node lagi di sini. Ini ada 1 node, kemudian di sini 1 node. Ya, kemudian ada 3 gerbang N-nya, lalu 2 gerbang NOR-nya. Seperti ini. Nah, output itu persamaannya yang ini adalah pada output ini. Nah, rangkaian ini bisa kita sederhanakan lagi dengan karakteristik yang sama. Jadi kalau untuk mendapatkan karakteristiknya kita buat tabel kebenarannya. A-nya berapa, B-nya berapa, not A-nya, not B-nya, dan seterusnya. Lalu outputnya seperti apa. Kita buat tabelnya. Itu bisa kita buat. Lalu
Dari rangkaian penyederhanaannya kita gambarkan lagi, lalu kita bikin tabel lagi, maka tabelnya pasti sama. Dengan kondisi input yang sama, maka outputnya pasti sama, walaupun rangkaiannya berbeda. Nah, ini untuk aplikasinya, tapi saya pada kesempatan ini bukan menjelaskan ini, namun ingin menjelaskan bagaimana caranya menyederhanakan persamaan ini menggunakan Karnaugh mapping, ya, atau pemetaan. Ya, atau pemetaan Karnaugh. Ya. Jadi ada istilah saya pemetaan Karnaugh atau Karnaugh mapping. Ya, pemetaan Karnaugh. Lalu 3 soal ini kita coba sederhanakan. Nah, cara menyederhanakannya ada 4 langkah paling tidak. Ya, ada 4 langkah. Yaitu langkah pertama langkah pertama kita membuat kotaknya. Ini kotak dari soal nomor 1 tadi. Ya, karena hanya 2 variabel, maka ada 4 kotak. Atau 4 peta. Ya, ini yang disebut dengan Karnaugh mapping atau peta Karnaugh. Untuk soal nomor 1, 2 variabel yaitu A dan B, maka petanya ada 4. Kemudian untuk soal nomor 2 ada 3 variabel yaitu A, B, dan C. Petanya seperti ini. Ya, jadi memanjang ke bawah karena A, B, ya. A, kemudian ada B-nya ke bawah, lalu A, B, A, B. Jadi ada 4 ke bawah, 2 ke sana karena hanya C saja. Jadi 1 variabel berarti 2, 2 variabel berarti 4. Ini untuk soal nomor 2, yaitu dengan soal nomor 2 tadi ini. Yaitu not A, not B, not C ditambah dengan not A, not B, C dan seterusnya. Jadi untuk soal nomor 2 ini petanya. Jadi langkah pertama ini kita hanya buat peta ini, ya. Kemudian untuk soal nomor 3 kita buat lagi petanya ini. Karena dia 4 variabel A, B, C dan D, maka dia ada 8 kotak. Ada 16 kotak, ya. Ini ada 8 kotak, 3 variabel, 4 variabel itu ada 16 kotak. Kita buat kotaknya saja. Itu sesuai dengan jumlah variabel. Jadi kalau jumlah variabelnya 4, berarti ada 16. Kalau misalkan 5 dan seterusnya lebih besar lagi. Itu langkah pertama. Kemudian, langkah kedua, mengisi sel setiap sel yang memiliki suku pada persamaan diisi dengan 1. Ya. Jadi langkah pertama tadi kita bikin peta, lalu kita tulis indeksnya di sini. Jadi langkah pertama dulu, saya ulangi langkah pertama. Jadi setelah kita membuat petanya, kita tulis indeksnya, yaitu di samping kirinya dan di samping atas. Di samping kirinya itu A dan not A karena hanya 2 variabel A dan B. Kemudian di samping atasnya not B, kemudian B. Ya. Itu namanya indeks. Indeks dari variabel yang ada. Karena hanya A dan B, maka A-nya di sini, B-nya di sini. Sehingga pertemuan antara not A dan not B ini adalah isi kolom ini. Yaitu pada langkah nomor 2 diisi dengan 1 di sini. Karena kalau ada sukunya, kalau ada variabel atau suku dari persamaan itu. Begitupun untuk yang ini kita buat indeksnya yaitu not A, not B. Ini not ya. Jadi ini mohon maaf ini tidak tertulis notnya. Ini not A dan not B. Ini not C. Ini C. Kemudian not AB. AB. Kemudian A not B. Tulisnya seperti itu. Jadi diurut seperti itu. Bagaimana menulisnya? Ya seperti ini. Ya. Jadi ini namanya indeks. Indeks ini jumlahnya sesuai variabel yang ada. Ya. Kemudian kalau untuk 4 variabel seperti ini. Jadi not A, not B. Kemudian not C, not D. Pertemuannya adalah suku yang ada di sini. Suku yang ada pada sini. Jadi ini sukunya. Not A, not B, not C, not D.
Ini adanya not A, not B, not C, not D. Ini suku yang ada di sini. Jadi nanti diisi dengan 1 karena ada sukunya. Atau ada variabel yang diapit ini ada isinya. Begitu seterusnya, ini langkah pertama. Langkah kedua, kita tinggal mengisi, ya, mengisi kolom-kolom ini atau sel-sel ini atau peta-peta ini dengan 1 apabila variabelnya ada. Jadi misalkan A dan B pertemuannya, not A dan not B pertemuannya ada tidak? Kebetulan ada, maka ditulis 1 di sini. Ya. Karena ada not A, not B, pertemuan not A dan not B ini ada berarti 1. Kemudian A, not B. A, not B. Ini 1 juga. Ada 1 di sini. Itu pada langkah nomor 2. Kita isi dengan 1. Pada kolom yang ada sukunya. Sukunya maksudnya ini. Ya. Jadi maksudnya suku yang ada itu ini. Kemudian not AB. Not A, B. Berarti ini. Jadi 3 kotak ini atau 3 peta ini diisi dengan 1, 1, 1. Kenapa? Karena ada sukunya dalam persamaan itu. Ya, itu langkah kedua. Demikian juga yang lain. Ya. Demikian juga yang lain, yang ini. Kemudian kita lihat setelah kita lakukan langkah nomor 2 ini, berarti kotaknya, ya, kotaknya seperti ini. Jadi sudah ada isinya. Ya, sudah ada isinya. Ini langkah nomor 2. Semua yang ada variabelnya, ada isinya. Ya, ini ada isinya. Ini juga ada isinya. Ini yang kosong hanya 3. Kalau ini kosong hanya 2, ini kosong hanya 1. Karena tidak ada isi dalam, tidak ada suku pertemuan antara B dan A. Jadi BA-nya tidak ada. Kita lihat BA-nya tidak ada pada soal nomor 1. Yang ada A, not B, atau not AB, atau not A, not B. Jadi BA-nya tidak ada. Makanya kosong dia. Ya, kosong ini. Nah, ini langkah nomor 2. Kemudian pada langkah nomor 3, kita tulis atau kita reduksi, ya. Jadi kita lihat pada langkah nomor 3, kita mengelompokkan menjadi 1 persamaan setiap sel yang berdekatan yang berisi 1. Jadi sel yang berdekatan itu kita bikin jadi 1 persamaan. Dengan metode 2. Ya, 2 suku atau 2 kotak. Atau 4 kotak sekaligus. Ya, 4 kotak sekaligus misalnya ini. 4 kotak sekaligus. Atau 8 kotak sekaligus. Misalnya ini. Ini misalnya, ini 8 kotak. Kita bikin persamaan. Sesuai dengan yang ada ini. Ini jadi 1 persamaan misalnya. Lalu ini 1 persamaan. Ya. Maksudnya begitu. Jadi dengan metode 2, 4, 8. Baik vertikal maupun horizontal. Ya. Pinggir-pinggir pada kolom atau baris yang sama. Ya. Jadi bisa vertikal atau horizontal. Bisa pinggir-pinggir seperti ini dengan ini. Ya. Atau ini dengan ini. Ya. Jadi pinggir-pinggirnya. Bisa juga yang vertikal. Jadi ini dengan ini itu jadi 1 persamaan. Atau sudut. Ini dengan ini 1 persamaan karena ada. Kalau ini dengan ini tidak ada. Karena ini tidak ada. Jadi maksudnya itu. Jadi sudut-sudut 2 atau 4 pada setiap persamaan baru. Ya. Setiap variabel yang berubah direduksi. Jadi kalau misalkan setelah kita tulis persamaannya, lalu variabel yang berubah, misalkan A, misalkan ini dengan persamaan dengan yang satu ini misalnya, yang berubah adalah A-nya, jadi tinggal B-nya saja. Ya, tinggal B-nya saja. Lalu kita lihat contohnya, ini kita lihat contohnya. Untuk soal nomor 1, ya, jadi 2 persamaan. K, A, not B, ditambah dengan not AB. Kenapa
not A, not B, ini. Not A, not B, ditambah dengan A, not B. Jadi ini yang diambil. Kemudian yang kedua, ini yang diambil. Jadi kalau ini tadi K, ini L misalnya. Kita lihat. K, not A, not B, ditambah dengan not AB. Hasilnya, karena yang berubah adalah B-nya, ya. Jadi dari not B menjadi B, kemudian not A dengan not A-nya tetap, maka sisanya adalah ini. Persamaannya adalah sama dengan not A, karena not A ini yang tidak berubah pada persamaan ini. Ya, pada persamaan yang baru ini. Demikian juga persamaan yang kedua, not A dan not B ditambah dengan A not B. Ya. Karena A-nya yang berubah, maka tinggal B. Ya, dari persamaan nomor 1 ini tadi. Ya, dari persamaan nomor 1 yang ini. Jadi kita dapat dua persamaan baru, yaitu K dan L. Nah, langkah terakhir, hasil penyederhanaan dari persamaan baru, yaitu K dan L ini, kita gabungkan menjadi satu, yaitu not A ditambah dengan not B. Itulah hasil yang terakhirnya. Jadi, untuk nomor 1 misalnya, tadi kita lihat, ya, ini nomor 1, K tambah L, akhirnya sama dengan not A tambah not B. Itu hasil akhirnya. Dari mana hasil akhir ini? Dari persamaan K dan persamaan L, yang diambil adalah yang sudah disederhanakan, yang sudah direduksi. Jadi variabel yang berubah itu direduksi, yang tidak berubah tetap tinggal. Demikian juga untuk yang kedua misalnya. Ya, yang kedua, persamaan yang kedua ini. Persamaan yang kedua ini cukup panjang ini, ya. Diambil ada 4 sekaligus, ya. Karena kita menggunakan pola 4, 2, 4, 8. Kalau yang di atas tadi hanya 2. Ini 4, yaitu not A, not B. Ya, kita ambil yang mana ini? Not A, B, not C, ya. Not A, B, not C ini. Jadi ini sekaligus diambil. Kemudian A, B, not C berarti, ya. A, B, not C, ya. Dan yang terakhir A, not B, not C, ya. A, B, A, not B, not C. Jadi ini terakhir. Jadi ini satu persamaan baru. Ya, satu persamaan baru, yaitu persamaan M. Ya, saya berikan nama M di sini. Jadi nama ini bisa diganti dengan apa saja. Nah, kita lihat dari persamaan ini mana yang berubah. Kita reduksi, kita buang. Misalkan mulai dari A. A ada berubah. Jadi A-nya hilang. Kemudian B. Ya. B berubah. Pasti B-nya hilang. Jadi tinggal C, not C saja. Jadi tinggal not C yang tidak berubah. Ini tidak berubah. Ini tidak berubah. Ini tidak berubah. Ini tidak berubah. Jadi hasilnya tinggal not C. Untuk persamaan baru M. Dari persamaan awal ini. Ya, dari persamaan awal ini. Dengan ambil dengan cara Karnaugh. Dengan metode Karnaugh. Kemudian persamaan yang kedua, persamaan N. Yaitu not A, not B, C. Ditambah dengan not A, B, C. Not A, B, C. Jadi kita lihat hanya dua ini. Jadi ini karena tadi saya bilang not A, not B, ya. Jadi ini kebetulan tandanya belum ada. Not A, not B. Ya, ini not A, not B, not C, ya. Dengan yang diambil itu yaitu not A, not B, C dengan not A, B, C. Ya, not A, B, C. Ini. Ya, not A, B, C. Nah, yang berubah di sini yaitu hanya B. Not A-nya tidak berubah. B-nya berubah, yaitu not B, di sini B. Kemudian C-nya tidak berubah, yaitu tetap C. Sehingga hasil penyederhanaan dari 3 variabel yang ada pada 2 suku persamaan baru N ini, tinggal hasilnya adalah
not A, C. Lalu terakhirnya, karena ini terakhir, hasilnya yaitu untuk persamaan ini yaitu sama dengan not A, C ditambah dengan not C. Persamaannya kita lihat di langkah keempat. Ya, di langkah keempat. Ini. Jadi not C bisa juga dibalik ya. Ditambah dengan not AC. Inilah hasil penyederhanaannya dari soal nomor 2. Demikian juga soal nomor 3, karena soal nomor 3 ini cukup panjang ya. Cukup panjang, yaitu ada O, P, Q, ada 3 ya, ada 3 persamaan baru dari O, P, Q ya. Dari persamaan nomor 3 ini kita sederhanakan dengan cara seperti tadi, yaitu kita ambil 4 ya. Ini misalnya ini 4 ya, karena ini sudah 4 ya, kita ambil ini saja. Ini 4, ini 4, jadi 1. Jadi ini ada 8 ini. Mana yang berubah kita buang, yang tidak berubah kita tinggalkan, dan seterusnya. Lalu ini bisa 2, ini dengan ini. Ya, lalu ini tetap misalnya, atau ini dengan ini, kemudian ini lagi dengan ini, yaitu A, B, ya, not C, not D, ditambah dengan AB, not CD. Dalam persamaannya, kita lihat di dalam penyederhanaan persamaannya, yaitu O-nya ini. Cukup panjang ini. Saya tidak baca lagi, yang penting caranya sudah. Dan ternyata hasilnya dari persamaan 1O ini ada tinggal not A saja. Lalu persamaan P-nya tinggal AB. Lalu persamaan Q-nya A, not C, not D. Lalu persamaan R-nya not B, C, D. Sehingga hasilnya dari keempat ini, dari keempat persamaan baru ini, hasilnya adalah ini. Yaitu not A, ya, A, B ditambah dengan A, not C, not D ditambah dengan not B, C, D. Inilah persamaan baru ya dari 3 soal di atas tadi. Nah, kalau kita ingin buktikan, kita tinggal tulis lagi. Kita tinggal konversi lagi dari persamaan ini. Seperti yang tadi soalnya kita konversi. Hanya 2 saja ini. Not A ditambah dengan not B. Lalu kita bikin. Lalu kita buat tabel kebenaran. Kita bisa buktikan kalau karakteristiknya sama. Dari persamaan awal dan persamaan berikutnya dengan persamaan penyederhanaan dari rangkaian tersebut. Nah, inilah untuk Karnaugh mapping. Ya, sekali lagi untuk Karnaugh mapping caranya seperti itu. Jadi ada 4 langkah. Langkah pertama buat peta sekaligus dengan indeksnya. Jadi cara pertama buat peta sesuai dengan jumlah variabel sekaligus dengan indeksnya. Indeksnya seperti ini. Jadi berubah hanya 1. Jadi misalkan B, not B di sini jadi B di sini, not A di sini jadi A di sini. Kalau yang ini misalkan not A, not B, yang berubah B-nya, kemudian yang di sini AB berubah 1 lagi, ini berubah 1 lagi. Jadi cara menyusun indeksnya seperti itu. Berubah hanya 1 dari baris yang satu ke baris yang lain. Atau dari kolom yang satu ke kolom yang lain. Seperti ini. Not C, not D, yang berubah D-nya, kemudian di sini berubah C-nya lagi, dari sini ke sini berubah C-nya, lalu dari sini ke sini berubah D-nya. Jadi berubah hanya 1 dari setiap variabel yang ada. Itu dalam membuat indeks dari petanya Karnaugh ini. Nah, saya kira itu untuk penyederhanaannya jadi cukup rumit. Untuk tugas silakan mencoba ya. Mencoba tugas yang di bawah ini ya. Coba buat rangkaian ini ya, disederhanakan dulu baru buat rangkaiannya. Nomor 1 A, nomor 2 B ini. Sederhanakan dulu rangkaiannya dengan Karnaugh mapping. Ya. Lalu buat rangkaiannya. Demikian juga untuk soal nomor 3. Saya kira itulah yang dapat saya berikan kali ini. Lalu hasil penyederhanaan ini tadi. Kalau masih bisa disederhanakan lagi. Bisa kita sederhanakan menggunakan sistem De Morgan ya, sistem De Morgan. Contohnya misalnya seperti ini.
A kali B itu menjadi B kali A dibolak-balik, ya. Ya, jadi ada beberapa cara De Morgan. Kemudian yang kedua, A tambah B itu menjadi B tambah A, sama saja, hanya dibolak-balik. Kemudian A tambah B dalam kurung ditambah dengan C, bisa kurungnya dipindah ke sini, yaitu A-nya di luar, dan seterusnya. Jadi ini sistem De Morgan. Jadi aljabar Boole menggunakan cara De Morgan. Saya kira itu mudah-mudahan berguna buat kita semua. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan diisi dalam kolom komentar dalam video saya di YouTube. Saya kira demikian. Selamat belajar. Semoga sukses.